Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang berita politik, yang dimana saya berharap ini bisa mengedukasi kita semua agar supaya kita semakin hari semakin menampung banyak informasi, supaya kita paham tentang politik, dan mungkin saja kita bisa memberikan kepercayaan kita kepada orang yang tepat untuk kita berikan. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas dulu videonya. Link original video ada di deskripsi, dan tanpa perlu banyak basa-basi, let's play this video and let's do this. Saja persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita, terutama saudara-saudara kita golongan tidak mampu dan golongan miskin yang jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang. Garang, Luhut minta SBY untuk tidak Apa bodohi rakyat. Waduh, makin panjang nih, Cikeas sudah di tepi jurang. Ini data yang menunjukkan, ya data menunjukkan. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Ini data-data saya kira bisa dilihat, pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa ini. Presiden berhasil semua bernavigasi di antara keadaan-keadaan yang sulit, terutama untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Jadi Presiden menekankan masyarakat menengah ke bawah betul-betul harus dilindungi. Banyak orang yang berbicara tidak benar, ya. Hanya berbicara populis, memprovokasi masyarakat dan seterusnya. Tolong ini supaya menggunakan data-data yang clear, sumbernya dari mana, ya. Jangan asal ngomong. Kalau asal ngomong memang gampang, ya, gitu. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan fitnah yang tidak produktif dan selalu negatif. Fitnah kita terus mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, suzon terhadap yang lain. Fitnah, kabar-kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Mindset kita, pola pikir kita harus kita rubah semuanya. Nggak bisa kita seperti yang kemarin-kemarin. Saya sudah gregetan betul dengan masalah-masalah yang tidak produktif itu. Ya, hanya untuk nyinyir ke Jokowi, SBY memilih menjadi seorang Greget yang dengan munafik. masalah Sebuah lembaga tidak yang dia akui produktif. saat menjadi presiden kali ini tidak diakui. SBY enggan percaya terhadap data yang dikeluarkan oleh BPS. SBY punya hitung-hitungan sendiri. Data BPS menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 26 juta. Sedangkan SBY menyebut ada 100 juta penduduk yang miskin di Indonesia. Meskipun Kementerian Keuangan telah menjelaskan banyak hal kepada SBY kesalahan cara penghitungan SBY, namun SBY tetap merasa benar. SBY seperti Anies yang enggan disalahkan dan merasa paling mengerti. Ironisnya, BPS yang dulu ia akui sekarang tidak diakui lagi. Alasan sebenarnya hanya ingin menjatuhkan nama Jokowi, mengopinikan Jokowi gagal kepada masyarakat. Sebagai seorang mantan presiden, hal ini tentu saja sangat tidak elok. Seorang mantan presiden seharusnya bisa menjadi negarawan, teladan dalam berpolitik, serta tidak menggunakan sentimen kebencian hanya untuk menjatuhkan lawannya. SBY nggak mampu menjadi Habibie, Gus Dur, atau Mega yang bisa menjadi teladan setelah tidak lagi menjadi presiden. Mereka tidak menyebarkan kebencian, mereka memilih diam. Megawati nggak seperti SBY, beliau tidak mengorbitkan Puan secara karbitan. Hanya untuk mengorbitkan AHY, SBY sampai rela menjadi munafik dan mengikuti jejak Amin Rais, hanya bisa nyinyir dengan data yang asal-asalan. Apa yang terjadi pada SBY membuat Luhut prihatin. Opung Luhut meminta SBY jangan membodohi rakyat. Luhut mengatakan sebagai bekas pemimpin seharusnya mendidik dengan memberikan data yang benar, tidak membodohi masyarakat dengan informasi yang tidak benar. Kalian ingatkan tuh yang merasa dirinya bekas-bekas pemimpin itu. Jadi jangan kasih data mendidik masyarakat atau membodohi masyarakat dengan informasi yang nggak benar, kata Luhut. Menurut Luhut, pemerintah selalu mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Data tersebut tidak diragukan lagi karena dikeluarkan lembaga independen, sehingga pemerintah tidak berbohong dalam mengeluarkan data kemiskinan. BPS itu kan sumber data kita. BPS sudah bekerja di berbagai pemerintahan independen, ujar Luhut. Luhut pun menjamin pemerintah tidak mungkin berbohong tentang angka kemiskinan yang turun. Baru saat pemerintahan Presiden Jokowi, karena pemerintahan saat ini selalu
selalu memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Jadi nggak mungkin kita berbohong bahwa kemiskinan single digit itu baru zamannya Presiden Jokowi. Itu jangan jangan malu untuk mengakuin. Atau karena beliau hanya mantan wali kota sama mantan gubernur, yang lain mantan apa? Nyatanya beliau bisa mendeliver, ya itu memang harus diakui jelasnya. Kita pun juga harus mendidik yang muda-muda nih untuk belajar bicara secara gentleman, secara kesatria, jangan pelin-pelan, kiri kanan gak jelas, tutup Luhut. Ya, saya kira tidak cuma Luhut. Banyak masyarakat yang prihatin dengan SBY. Menjadi presiden selama 2 periode berturut-turut ternyata tidak mampu membuat SBY menjadi seseorang yang bijaksana. Sikap yang ditunjukkan SBY justru berbanding terbalik. SBY seharusnya senang jika Jokowi mampu melanjutkan kepemimpinannya dengan baik, malah baper. SBY merasa dirinya juga punya prestasi sehebat Jokowi saat memimpin. Jokowi hanya sedang menunjukkan bahwa saat ini warga Papua sudah bisa merasakan BBM satu harga. SBY merasa tersinggung. SBY merasa dirinya juga punya kebijakan soal harga BBM yang tidak kalah dengan Jokowi. Oh, sangat disayangkan Ferguson. Usia sudah semakin tua tapi masih iri sama yang muda-muda. SBY harusnya senang jika Jokowi membawa kebaikan untuk Indonesia. Harusnya begitu. Ambisi yang berlebihan memang menutupi kebijaksanaan. Kebijaksanaan SBY tertutupi oleh ambisi untuk mengorbitkan AHY secara instan. SBY ingin dinasti Cikias kembali berkuasa di Indonesia, ingin menggurita, tidak hanya menutupi kebijaksanaan, namun membuat SBY menjadi seorang provokator dan membodoh-bodohi rakyat soal data kemiskinan. Ya, wajar jika lu sampai meradang karena kelakuan SBY sangat tidak pantas. SBY tidak memberikan teladan bagaimana berpolitik yang baik. SBY justru mengajarkan berpolitik yang buruk. Bukan program dan keunggulan AHY yang dikampanyekan, tapi justru menyerang Jokowi dengan nyinyiran. Masih mending jika nyinyiran itu berdasarkan data yang valid. Data yang dipakai SBY adalah data abal-abal, benar-benar memalukan. Sangat disayangkan ada seorang mantan presiden 2 periode berturut-turut punya kelakuan seperti itu. Nggak beda jauh dengan Amin Rais yang tidak pernah menjadi presiden. Perlu diketahui, Pak Mantan bukan kali saja ini nyinyir pada Jokowi. Saya yakin banyak orang yang mengakui kehebatan Jokowi, tidak cuma kawan, namun juga lawan. Langkah-langkah politik sangat sulit dideteksi. Lawan sampai kebingungan untuk mencari celah untuk menjatuhkan Jokowi. Ya, terkadang-kadang lawan juga sudah merasa berhasil menyerang Jokowi, namun sebetulnya sedang masuk ke dalam jebakan Jokowi. Jokowi hampir tidak mungkin begitu saja membiarkan dirinya diserang bertubi-tubi. Sebagai manusia normal, pasti ada keinginan untuk melakukan manuver. Hanya saja, langkah-langkah Jokowi melakukan manuver sangat sulit ditebak. Jangankan kawan, lawan Jokowi juga dibikin ketar-ketir. Jokowi melakukan manuver dengan cara yang elegan, dan inilah buktinya. Saya yakin Jokowi sudah melakukan pertimbangan yang matang mengapa menginginkan presidensial threshold 20%. Saya yakin beliau juga sudah tahu betul bahwa nanti akan terus diserang, dicaci, dan diprotes. Jokowi akan disebut sebagai diktator yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Mungkin sebagian orang akan menilai bahwa Jokowi melakukan blunder karena presidensial threshold 20% membuat dirinya dicap sebagai diktator. Bahkan Prabowo sampai mengatakan bahwa presidensial threshold 20% adalah lelucon politik, dan SBY mengatakan bahwa Jokowi melakukan abuse of power. Prabowo dan SBY tentu berharap pernyataan lelucon politik dan abuse of power bisa merontokkan elektabilitas Jokowi. Mereka dulu merasa yakin ya bisa menjungkalkan Jokowi. Namun siapa sangka Prabowo dan SBY telah masuk perangkap Jokowi. Pernyataan keduanya justru menjadi blunder dan semakin mempermalukan mereka. Berharap Jokowi semakin terpuruk, namun pernyataan keduanya Jokowi semakin meroket dan dieluk-elukan. Ya, Prabowo semakin mendapatkan respon yang negatif dari masyarakat. Namanya yang semula diagung-agungkan mulai dipandang sebelah mata. Pernyataan lelucon politik. Oke guys ya, jadi saya pikir masyarakat sekarang sudah sangat pintar dalam melihat dinamika politik yang terjadi hari-hari ini. Ya, seperti yang Pak Jokowi sampaikan bahwa hal-hal dalam suuzon kepada orang lain, dalam memberikan fitnahan-fitnahan kepada orang lain, itu hanya buat greget saja, buat jenuh saja dengan hal-hal yang tidak produktif sama sekali. Makanya Pak Jokowi nggak pernah menganggap itu adalah hal yang penting karena menurut pandangan itu nggak produktif sama sekali. Itu hanya apa ya, nggak guna ya, nggak ada gunanya dalam membangun negeri ini. Makanya setiap mereka yang melakukan fitnahan, melakukan pembodohan kepada publik dengan data-data yang tidak valid, itu kan seperti fitnahan, menuduh orang lain tanpa ada bukti yang benar-benar valid. Makanya kan dimarahi itu sama Opung Luhut dengan data seperti itu, kan pembodohan masyarakat. Ya, seharusnya mereka yang sudah senior dengan politik bisa menjadi teladan, bisa menjadi bapak atau ibu bangsa yang memberikan teladan kepada generasi-generasi muda, bukannya menunjukkan bahwa mereka itu semakin tua semakin kekanak-kanakan saja. Itu bikin greget saja kata Pak Jokowi ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri tentang
tokoh-tokoh yang katakan bridging besar, tapi bawaannya itu hanya membawa perpecahan, membawa perselisihan antara satu dengan yang lain. Itu kan benar-benar hal yang tidak baik untuk dicontohkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya pada generasi muda ya. Oke, teman-teman bisa memberikan penilaian sendiri. Saya Vicky Himpong pamit. See you on the next video and God bless. Bye guys.